Welcome back to AS Talk, Anissa dan Suami Talk, di mana kami banyak bahas tentang parenting, keuangan, dan hal-hal yang menarik untuk kami dan hopefully menarik juga buat kamu. Sudah lancar sekarang. Jadi topiknya hari ini adalah demotivasi keuangan, atau kita ngalamin berbagai gejolak dalam keuangan ini ya. Pertanyaan pertamanya adalah, tahun berapa sih kamu ngerasa keuangan keluarga kita itu baik-baik aja? Membaik mungkin. Oh, membaik. Ya bukan baik-baik aja, membaik. Buat aku sih membaik ya, karena dulunya nggak baik-baik aja. Kayak membaik ya setelah 5 tahun menikah sih. Ya aku ngerasa karir aku juga ya udah enak. Di lain sisi anak aku juga udah mulai masuk ke umur 4 tahun ya. Udah lebih stabil ya. Nggak ada tuh yang kan awalnya tuh triple two, teenager gitu kan. Wonderful four. Positif sekali. Karena kalau triple two juga gak boleh triple two pas aku jadi pembicara. Apa? Terrific two. Amazing two gitu. Menurut aku jadi masalah keuangannya baik. Kamu juga kayaknya kerjanya lebih banyak. Banyak banget. Ya, banyak banget ya. Banyak banget. Pernikahan kelima sampai sekarangnya itu enak banget. Karena ternyata penghasilan kita untuk 3 orang juga membaik. Karena pas awal-awal tuh Yang kerja 2, yang makan 3 nih gitu kan. Kalau aku tuh mulai ngerasa membaik pada saat kita bisa afford catering. Catering makan siang apa makan malam ya? Lupa makan lagi. siang, makan malam. Makan malam. Jadi dulu tuh yang bikin capek, sangat-sangat capeknya adalah makan siang dan makan malam kita masak 2 menu pula, iya kan? Jadi buat bekal makan siang ke kantor, paginya masak, sampai rumah udah capek banget, punya bayi harus masak makan malam. Nah, itu adalah kelelahan lahir batin yang kayak hidup tuh cuma bener-bener bangun tidur, terus kamu masak, terus aku siapin bebek ke daycare, makan siangnya kita bakal coba. Makan siang kita bakal habis itu. Kadang itu nyuci wadah makanan tuh pagi-pagi karena malam tuh kayak udah capek banget kuat, ya. Udah habis itu pulang kantor, bahkan kalau nggak ada makanan tuh kan ke pasar dulu. Nggak ada bahan. Bawa bayi, pakai motor gendong gitu, pakai ergo, habis itu masak, capek banget. Ketika pada akhirnya gaji naik, habis itu bisa afford catering makan malam, jadi berkurang satu momen masak tuh kayak momen masak dan mental loadnya kan mikir juga ini masak iya, apa masak nih. apa. Nah itu kan udah kita ngikut doang ya si menunya ya. Cuman makin sini si cateringnya tuh jadi kayak kurang banget lah gitu. Nasi goreng udangnya cuma 1, ya elah gitu. Padahal itu bukan catering murah ya, catering kantoran gitu lah. Ini tuh kayak pakai aplikasi nggak sih dulu? Enggak sih, dari web, tapi udah dari web ya. Jadi udah cukup canggih. Terus akhirnya kita pindah ke Kalibata City. Nah di situ aku ngerasa ya berarti sama aja sih kayak kamu ya, mungkin sekitar 4 tahun setelah nikah, 4 tahun setelah nikah, barulah kita kayak kita nggak perlu masak. Kita can afford everything di sini. Karena banyak pilihan banget sih. Murah dan kayak kalau masak malah jadi mahal ya. Iya benar. Di titik itu baru menyadari bahwa nggak mesti masak itu lebih murah. Ketika kamu bisa menemukan berbagai porsi makanan murah-murah, jadi lebih murah kalau beli gitu. Apalagi bisa aja kalau misalnya kita makan tengah gitu ya. Kita nggak satu porsi buat kamu, satu porsi buat aku gitu ya. Makan aja di tengah. Cuma nasi lagi. Nah itu tuh aku momen ngerasa hidup kita baik-baik aja, hidup kita enak ya gitu. Kerjaan aku udah juga membaik, bos aku juga ganti ya, membaik juga. Jarang lembur. Jadi kayak itu kehidupan mulai membaik. Tapi kalau pengalaman yang bikin demotivasi sih ya pas kemalingan sih, emang bener ya. Kalau sampai sekarang diomongin tuh traumanya tuh kayaknya masih ada dikit gitu ya, meskipun aku berusaha untuk mengangkatnya ke conscious mind. Oke. Iya, karena kan bebeknya juga trauma ya. Jadi Silo itu trauma banget sama si kejadian kemalingan itu, sampai dia tuh kalau milih rumah tuh beneran yang enggak, ini rumah tuh harus very safe. Di sini safe kan, Bu? Di sini enggak bakal ada maling kan, Bu, gitu. Jadi akunya juga jadi kayak ke bawah. Mungkin aja itu kecemasan dari kita juga ya. Kecemasan kita ke Silo, terus juga Silo juga ngerasain banget pas kita masuk ke mobil polisi ya, mau sempat ngiung-ngiung ya ke rumah kita. Tapi itu chaos banget ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau sekarang apakah kita akan do the same gitu ya? Kalau dulu kita kemalingan, oke kita lapor polisi, oke polisinya datang ke rumah kita pakai sirine ngiung-ngiung. Ya, apa sih kita ngarep apa sih, emang bakalan balik gitu. Padahal kan sampai sekarang juga nggak ada follow apa-apa gitu, ngapain? Cuma nambahin trauma anak naik mobil polisi karena rumahnya kemalingan aja. Tidak mindful itu keputusannya ya. Kalau sekarang dengan kondisi kita udah lebih healed,
kita bisa lebih mindful ngambil keputusan, mungkin kita akan kayak oke, kalau kita lapor polisi pros konsnya apa, mungkin kita bakal gitu dulu. Kalau aku kemarin kasih reels ke kamu tuh tentang ketika kita udah secara uang cukup ya, semua yang keputusan-keputusan kita ambil tuh lebih apa ya, Mindful. lebih mindful ya. Kalau dulu impulsif ya kita juga ngerasa nggak safe gitu, perasaan kita kita ngerasa nggak aman, nggak nyaman, jadi keputusan juga harus apa lagi biar cepat selesai gitu. Iya sih, bener juga, dan kayak kita panik dan ngerasa kok bisa gitu, kok bisa ada maling 2 kali masuk ke rumah, kok bisanya tuh banyak banget gitu. Terus yang bikin aku sedih adalah kamera hilang gitu kan, itu kan alat konten kita, dan kamera itu tuh nyarinya susah banget. Lensanya mahal banget. Ya Aduh, nyari sial. lagi gitu kan. Cuman sebenarnya kalau dibilang beruntung sekarang bisa melihat itu sebagai keberuntungan adalah itu udah financial planning 3 tahun, jadi udah punya dana darurat, dan itu kan detik-detik menjelang adik aku nikah kan, kayak 2 minggu lagi dia nikah tuh udah bisa lagi beli kamera baru. Jadi pas dia nikah tuh kita udah Masih foto-foto foto-foto. pakai kamera baru. Cuman bisa beli kamera baru ya karena ada dana darurat, tapi marah juga sama hidup sampai dana daruratnya habis. Udah itu tuh berarti udah kita tuh 4 tahun udah mau mencoba memperbaiki. Yo, kita udah nggak ketemu teman nggak ketemu teman kamu juga. Banyak banget nggak nongkrong gitu ya. Nggak nongkrong, benar-benar fokus sama keluarga. Fokus banget tuh. Iya. Duit nggak Karena ada. masak, cuci piring. Ya pas duitnya udah mulai kekumpul, udah kayak mulai settle nih gitu ya. Goyang lagi. Cuman ya itu marahnya tuh marah banget. Itu juga tapi terjadi ya karena nggak aware kali ya, kan capek banget kali ya kita di rumah sampai kita nggak nyadar gitu, itu iPad udah nggak ada gitu kan. Ya sudah, yang terjadi sudahlah terjadi. Tapi kamu pernah nggak mengalami kejadian kemalingan sebelumnya? Kemalingan paling cuma kecopetan doang sih. iya. Di pasar Minggu. Di Di pasar Rebo. Minggu? Pasar Rebo. Kayak pasar Minggu. Pasar stasiun apa, pasar Rebo ya? Pokoknya di Jakarta itu, waktu itu dari Bandung Pasar Jakarta. Senen nggak sih? Kayak Selatan apa ya? Senin, Rabu apa Minggu? Pasar Rebo deh, kayak Rebo deh. Aku inget banget, tasnya aku peluk. Dompet aku di dalam tas. Tasnya aku peluk. Aku tidur. Pas aku bangun aku masih meluk tasnya. Dompetnya hilang. Oh, tapi kamu disirep gak? Sirep, nggak, ngantuk banget emang kan, kerja waktu itu. Habis kerja malam apa, terus aku harus balik lagi ke Jakarta. Dan kenapa naik bus ya waktu itu, lupa. Bangun pas cek, kok nggak ada ya dompetnya. Tapi ada uangnya. Ada duitnya, ada sebenarnya mah duitnya nggak masalah buat aku ya. Tapi kan kartu-kartu SIM gitu, KTP, itu yang bikin. Kalau dompet malesnya itu sih. Tapi kalau pas kita kemalingan sih duit banget sih. Yang hilangnya iPad, kamera, segala macam elektronik hilang. Kalau rumah atau tetangga, keluarga gitu ada nggak? Paling takut tuh ya mungkin ke bawah sampai sekarang loh. Aku takut sendal dicuri. Karena Di rumah aku kan ya gang-gang kecil gitu ya. Itu suka orang yang pemabok, kalau lihat sendal langsung diambil. Sendal di depan rumah. Makanya sekarang kalau Jumatan pun aku suka kayak takut diambil, itu kayak trauma ya. Padahal kalau diambil juga ya udah, mungkin dia lagi butuh dan sendal aku juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi suka takut dicuri nggak nih? Dicuri nggak sih kalau di sini gitu? Aku pernah sih sendal hilang di masjid. Tapi sendal lucu. Kita mau beribadah malah jadi takut nggak, hilang aku ya. masih kecil, masih SD, dan sendal aku lucu. Jadi kayak maybe ada orang ngambil ini sendalnya lucu gitu. Sendal cewek girly gitu loh. Faktanya, katanya sampai sekarang curat masih jadi kejahatan nomor 1 yang paling sering terjadi. Curat. Pencurian dengan pemberatan. Apa tuh maksudnya? Jadi contoh kasus curat yang umum adalah bawa rumah untuk mencuri barang berharga. Itu kayaknya sering banget ya kalau lebaran, iya sih, Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kalau di rumah aku tuh nggak pernah. Terus kejadian pencurian yang paling aku ingat itu adalah waktu aku SD. Chaos banget di sekolah, karena jadi kan sekolah aku tuh kan kayak di pinggir jalan gitu. Nah itu ada bank BCA. Nah tapi pas sekolah pagi-pagi itu katanya nih ya, kehebohan yang terjadi adalah malam itu ada pencuri masuk ke si bank BCA, dan sampai sekarang dia di atap. Jadi dia terus-terusan lompat-lompat ke atap-atap. Hah? Jadi lu lompat-lompat di bangunan? Terus belum turun. Jadi kayak chaos banget tuh satu area gitu. Itu aku inget banget, tapi nggak pernah lihat pencurinya. Yang ke call kamu apa? Memori yang pas ke call sampai sekarang tuh yang kamu ingat apa? Ada pencurinya ngeliat yang kamu loncat-loncat? Enggak. Cuma ceritanya aja. Diceritain kayak itu tadi malam gitu. Sampai sekarang belum turun. Gila sih, itu cerita aja kamu nggak ngalamin, ceritanya kamu denger.
kamu juga kayak Gak nggak nyaman gitu. Kok ada orang mau nyuri di bank gitu. Itu sih kalau kemalingan. Kalau hilang-hilang yang lain mah udah pernah cerita kayaknya ya. BlackBerry hilang di hipnotis pernah. Potensi kemalingan kita kecil atau potensi kecopetan kita kecil ya karena kita nggak naik transportasi umum. Oh bener. Soalnya pas aku sekolah kan aku naik angkot ya. Itu banyak banget cerita kayak ibu aku tuh berwanti-wanti. Hati kecopetan gitu kan. Adik aku tuh pernah nih, dia pakai jaket terus si tangan copetnya udah di sini jadi mau masuk ke saku dalam jaket gitu. Jadi kita nggak pernah mengalami itu ya karena terlalu cukup privilege untuk tidak naik transportasi umum. Tapi itu sih perkara ibu aku. Kebayang gak sih kan aku naik angkot bener-bener dari SD kelas 3 sampai kuliah lulus ya. Setiap pergi kali ibu aku selalu bilang hati-hati kecopetan gitu. Up until now aku pilih tas tuh bener-bener yang jangan kayak gini takut kecopetan. Kita nggak naik angkot lagi guys gitu. Jadi aku misalnya ini tas ini gitu ya. Oh ini nggak akan kecopetan nih karena bentuknya begini gitu. Tapi misalnya tas-tas yang kebuka, tas-tas yang cuman kayak dikait doang, itu aku kayak jangan di tas kayak gitu nanti kecopetan. Relate nggak sih orang-orang Jepang relate nggak sih? Ya enggak dong, kita di Jepang kayak tasnya ngebuka, handphonenya di situ, dompetnya di situ, kayak negara dengan crime rate rendah, perasaan aman aja tuh bukan cuman keamanan yang mereka punya ya, perasaan amannya juga mereka punya. Dulu pengalaman aku pas di kampus tuh ya, aku naik angkot kan dari kampus ke muka kosan anak-anak ciwi-ciwi gitu. Kita mau ngumpul gitulah. Nah yang lain ada yang naik motor, terus aku sama teman aku udah naik motor juga. Nah si cewek beberapa naik angkot. Nah, mereka pada turun. Pas turun salah satu teman aku jambret. Enggak, kok mana katanya itu aku dompet nggak ada. Temen aku tuh dia nge-call lagi. Maaf ya nih ya, sebelah aku ada cewek sih kerudung gede gitu. Itu katanya. Itu sebelah aku di situ. Terus aku naik motor kejar tuh si angkotnya. Sama teman aku yang perempuan diajak yang mana angkotnya kan udah. Terus yang itu angkotnya aku kejar lumayan udah jauh. Terus aku pepet angkotnya bilang kang itu mau ngambil sesuatu tadi yang jatuh gitu. Pas ternyata itu nggak mungkin ya. Dia duduk di sebelah yang kerudung. Ternyata si dompetnya ada di ujung di belakang, kayaknya dijatuhin karena dia tahu. Tapi berani banget ya itu prefrontal cortex belum sempurna. Aku berani karena perempuan. Mungkin iya sih, tapi lagi, gimana kalau komplotan bos? Tiba-tiba di angkotnya ada komplotan yang lain termasuk si supir angkotnya gimana? Tapi kita masih area mahasiswa, aku banyak kenal orang kali ya, berani aja gitu. Tapi pelajaran paling besar dari rumah kita kemalingan 2 kali itu ya, dan menghabiskan semua barang elektronik kita termasuk Hot Wheels kamu itu ya. Hot Wheels aku 2 dus ya. Apa pelajaran terbesarnya? Pelajaran terbesarnya sih barang apapun bisa hilang sih. Oke, kita harus benar-benar jaga barang kita, tapi nggak segitunya juga. Iya benar-benar. Karena ekonomi kita udah membaik. Benar. Karena ketika aku pikir ya kalau ini handphone hilang gimana? Kan kita mampu beli lagi. Malahan dengan kita perasaan aman gitu ya, si pencuri juga jadi ngelihat kita, pede banget nih. Makanya orang-orang yang warlock tuh nggak akan dicopet, karena dia pede di daerahnya sendiri gitu. Kayak gitu sih menurut aku, percaya diri itu penting banget untuk tidak dicuri. Iya, dan aku juga jadi melepas si kelekatan sama benda-benda ini ya. Kalau dulu tuh kayak nanti hilang, nanti rusak gitu. Kalau sekarang kayak ya udah kalau hilang ya hilang, kalau rusak ya udah, belum punya uang buat belinya ya udah nggak apa-apa gitu loh. Lebih kayak gampang let go sama barang karena mau sekuat apapun. Dulu kan soalnya kita mati-matian banget ya nabung dan daruratnya ya. Mau sekuat apapun, semati-matian apapun kamu menabung, ngatur uang, kalau harus hilang mah hilang aja. Kalau bukan rezekinya mah ya udah gitu. Terus lebih gampang ini loh. Kayak kalau misalnya nih, kalau dulu ya, misalnya kita punya uang gitu kan. Baru dapat proyek apa misalnya, terus cairlah uangnya berapa, misalnya 10 juta gitu ya. Terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin uang itu harus keluar 10 juta gitu. Kalau dulu tuh kayak marah, aku tuh kayak baru aja dapet gitu kan. Kalau sekarang aku kayak alhamdulillah, jadi nggak usah ngeganggu tabungan gitu. Aku jadi lebih gampang menerima kalau uangnya harus keluar, ya keluar aja. Kejadiannya sama, mindsetnya yang berbeda ya. Mindsetnya yang berbeda karena udah ditampar duluan bahwa mau kamu mindsetnya gitu pun kalau bukan rezeki kamu, bukan rezeki kamu kok gitu. Bisa hilang kapan aja kok. Tuh, jadi kayak nggak lagi dendaman sama baru aja dapat uang kayak gitu. Karena kondisi darurat tuh ada aja gitu kan. Tiba-tiba apalah, ibu aku operasi lah. Tiba-tiba harus bayar apalah, ada aja. Tapi ketika kitanya lebih gampang untuk let go atau
ya udah kasih aja, ya udah kita juga jadi nggak hitungan amat gitu sama uang. Aku seneng banget ketika kamu bilang bahwa kamu tuh nggak dicuri loh, kamu tuh nggak rugi ketika uang yang belum kamu dapet. Kata-katanya gini, kamu tidak bisa kehilangan uang yang tidak kamu punya. Itu tuh kalau kamu pakai kata kamu bagus sih kali. Karena kamu mendengarkan dong kan. Jadi kalau ini beda nih, kalau tadi kan kita memang kehilangan Kita sesuatu punya nih, yang kita punya, milik kita. Tapi kita juga seringkali merasa kehilangan sesuatu yang kita nggak punya. Dan ini menurut aku adalah perebut kebahagiaan nomor 1 ya. Contoh, aku pernah nih jadi sama manajerku ada project gede banget gitu ya, ratusan juta lah. Si project ini kan baru pitching ya kan, kita belum tentu dapat project ini apa enggak. Tapi ketika kita di pitching sama project itu, kita kayak proposal segala macam, itu tuh kita ngerasa kayak we own the money already. Padahal masih pitching Padahal deh. tidak gitu ya, padahal tidak. Jadi ketika kita menunggu si pitching ini jadi apa enggak, kita tuh nervous banget. Kita nervous banget kayak, jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Duh, nanti kalau nggak jadi gimana ya? Dan kalaupun pada akhirnya nggak jadi, kita ngerasa kita kehilangan uang. Kita ngerasa kayak, yah hilang deh uang aku berapa 100 juta. Ya enggak dong, uang itu dari awal memang bukan punya kamu gitu. Jadi mindsetnya adalah cuman kehilangan kesempatan aja. Jadi aku bilang nih sama manajerku, tenang aja, kalaupun hilang kita tuh nggak rugi apa-apa. Kita nggak kehilangan apa-apa. Ya udah, BAU aja, business as usual. Nanti juga ada gantinya gitu. Nanti juga ada project-project lain yang mungkin tidak sebesar itu, tapi kalau dijumlahkan bisa jadi sebesar itu gitu. Jadi dari situ lebih gampang banget. Ya udah kalau nggak jadi nggak apa-apa. Ya udah kita kasih aja, take it or leave it gitu. Itu bukan uang kita gitu, project-project yang nggak jadi. Dan aku sering banget ngomong gini, perkara freelancer yang nggak punya rate tetap, nggak punya rate standar. Hah? Ya kan, fotografer tuh nggak punya rate standar loh. Ada yang 500.000 2 jam gitu ya, tapi ada yang 650.000 1 jam, ada yang jutaan 1 jam gitu kan, bebas terserah mereka ya, mereka mau kasih rate berapa. Ini aku kasih contohnya asal aja ya, videografer atau enggak fotografer gitu. Nah terus pernah nih aku ketemu satu orang videografer di Bandung, terus dia tahu kan aku dari Jakarta, terus dia nanya, Kak kalau videografer kamu berapa rate-nya? Terus aku bilang 650.000 1 jam gitu. Terus dia kayak, kemarin aku ke Jakarta event kayak jauh banget rate-nya dari situ, sayang banget ya, seolah-olah dia kehilangan uang. So, aku bilang kamu tuh nggak kehilangan uang, kamu tuh dapat uang tahu, kamu dapat uang dari pekerjaan di Jakarta yang rate-nya sudah lebih tinggi daripada di Bandung. Sekarang kenapa kamu nyesel gara-gara kamu denger orang lain dapat uang yang lebih besar gitu kan? Nggak hilang apa-apa ya. Itu sih mindset sebenarnya kamu cuma kehilangan kesempatan, tapi kamu ngerasa hilangnya tuh kayak hilang uang gitu. Dan menurut aku ketika kamunya juga nggak ngerasa kehilangan uangnya, si pekerjaan-pekerjaan yang lain itu jadi lebih gampang datang gitu loh. Ya udah, kitanya kan kayak menarik si energi uang ini kembali ya, bukan yang kayak kesel banget. Kalau aku misalnya itu nyambungin ke tentang mental ya, bahwa itu tuh ada namanya kan resilience ya. Ketika kamu dalam tanda kutip gagal ya, gagalnya tuh ya gagal mendapatkan kesempatan uang lebih gede. Ketika kamu resilient, ketika kamu down tuh kamu tuh bisa bounce-nya higher dari sebelumnya. Akhirnya kamu dapat project-project yang lain karena energi kamu tetap ada. Kamunya tuh energinya nggak habis dalam keterpurukan gitu, kayak aduh kenapa sih. Tapi kamu cari, berarti gitu ya, aku berarti harusnya dapat segini. Nanti aku akan nyari lagi project dengan rate-nya segitu. Yes. Ya kalau misalnya ngomongin ke mental, terus kalau ngomongin tentang bagaimana kamu menarik energi, menarik rezeki, mindset kita tentang uang, mindset itu mudah dicari. Ya seperti itu sih. Terakhir, untuk orang yang lagi merasa kehilangan, kamu mau berpesan apa? Everything's gonna be alright. Dengan jalannya waktu, kamu akan bertemu dengan uangnya lagi, dan kamu akan bertemu dengan kedamaian yang kamu. Jadi ada dua yang bisa kamu dapatkan along the way sih. Kalau misalnya kamu sekarang kehilangan dan kamu bertindaknya nggak rasional, mungkin damage-nya akan lebih panjang atau damage-nya juga akan lebih buruk sih ke kamunya. Instead kamu memperbaiki, malah kamu memperburuk. Kalau menurut aku kasih waktu untuk grieving dengan sadar gitu sih. Kayaknya yang jadi problem kita kemarin adalah kita tuh nggak grieving dengan sadar. Jadinya kayak marah-marah gitu kan. Abisin aja uangnya. Pokoknya semua tabungan yang kita punya, tabungan dana darurat yang kita punya itu dipakai lagi beli barang-barang yang hilang. Plus dipakai jajan gitu, bener-bener abis-abisin ke mall terus, makan di luar terus. Sampai terakhir aku beberapa juta terakhir di
pos dana darurat itu aku pakai ke Singapura lah sama teman-teman aku gitu. Nah itu karena grievingnya dengan tidak sadar. Malah damage-nya lebih itu lagi. Damage-nya lebih gede, padahal kan harusnya Iya, uang bener itu nggak juga hilang ya. Coba kalau aku grievingnya tuh dengan sadar gitu. Oh aku sedang grieving, aku tuh sedang marah sekali karena uang aku hilang kemarin. Ya udah nggak apa-apa, marah boleh kok. Mau apa sekarang? Oh ya udah nggak usah ke Singapura kan, boleh yuk kita makan es krim aja yuk, misalnya gitu. Itu kalau grievingnya dengan sadar ya. Dengan sadar dan kamu ngambil keputusan rasional. Iya, kalau itu kan gak rasional, bener-bener zero dana daruratnya, bener-bener ngumpulin lagi dari nol untuk kayak bisa kembali lagi. Aku sering bilang ke kamu ngumpulin dana darurat itu perjalanan banget ya. Aku juga bisa, kita berdua bisa punya dana darurat 12 kali pengeluaran bulanan itu setelah 6 tahun. Ya bukan 6 tahun sih, sebenarnya 3 tahun. 3 tahun pertama nabung dapat, 3 tahun kedua nabung dapat, tapi 3 tahun yang pertama itu nggak punya 12 kali, kayak cuma punya sekitar 6 kali gitu ya. Cuma nabung yang kedua, nabung dana darurat yang kedua karena kondisi ekonomi juga udah jauh lebih baik, aku udah ngonten banget, udah di Instagram maksudnya, rate-nya jauh lebih tinggi ya daripada di blog, itu kayak easier dalam 3 tahun dapat 12 kali. Aku juga sempat promosi ya. Sempat promosi kerja. Iya, Nggak promosi jabatan tapi kayak naik level ya. gitu. Bonusnya juga jadi jauh lebih tinggi, kita jadi kayak lebih gampang lah untuk nabung-nabung. Dan again di titik itu juga jadi belajar mindfulness, jadi belajar ngambil keputusan tuh dengan lebih mindful, dengan lebih rasional dan nggak pakai emosi gitu, nggak pakai kemarahan. Ya Feli, buat kamu yang rasa kehilangan juga bisa balik lagi ke keadaan yang lebih baik ya, bukan keadaan Betul. semula, tapi lebih baik lagi. Oke, see you, jangan lupa nonton episode sebelumnya dan episode selanjutnya, bye bye.